warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Ayu Fadila, NIM 2020 01012. Saya Daniela Eka Putri Rizkita, NIM 20 210 15. Kami mahasiswa dari Tikes Bina Sehat PPNI Mojokerto. Tugas ini mendukung pemerintah untuk social distancing. Jadi kepada kita, teman, kerabat, dan semuanya untuk selalu tetap menjaga kesehatan, kebersihan, makan makanan yang bergizi, aktivitas olahraga, dan lain sebagainya. Semoga COVID-19 segera hilang dan semoga negara kita lekas membaik. Amin. Baik teman-teman, di sini kami akan membawakan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Apa sih itu tanda-tanda bahaya kehamilan? Yang harus kita ketahui, tanda-tanda bahaya kehamilan bisa terjadi di awal kehamilan dan akhir kehamilan. Kehamilan merupakan momen membahagiakan untuk semua wanita. Maka dari itu, penting untuk menjaga kesehatan selama kehamilan. Bunda perlu memastikan kehamilan berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Oleh sebab itu, Bunda perlu tahu dan mewaspadai tanda-tanda bahaya kehamilan. Dengan begitu, jika Bunda mengalami masalah pada kehamilan, kondisinya bisa diatasi sedini mungkin. Yuk, mari simak video tanda bahaya kehamilan. Pertama yaitu pendarahan pada vagina. Di awal kehamilan, flek atau bercak darah menandakan terjadinya implantasi. Perlu diketahui pendarahan apapun yang terjadi saat kehamilan perlu diperiksakan. Penyebab pendarahan di trimester pertama bisa menjadi pertanda kehamilan ektopik atau kehamilan yang terjadi di luar rahim. Dan bisa juga menjadi pertanda keguguran. Ketika usia kehamilan semakin bertambah, pendarahan bisa disebabkan oleh keguguran, plasenta previa, dan yang ketiga infeksi. Yang kedua, sakit kepala dan penglihatan kabur. Sakit kepala dan penglihatan kabur bisa menjadi pertanda preeklamsia, yaitu kondisi ini muncul ketika usia kehamilan 20 minggu lebih. Pada kondisi ini, dokter akan memeriksa apakah Bunda memiliki tekanan darah tinggi, apakah ditemukan protein di urin Bunda. Jika tidak diobati, preeklamsia akan menyebabkan komplikasi kehamilan serius, yaitu eklamsia. Komplikasi eklamsia ditandai dengan tekanan darah tinggi yang sangat tinggi dan kekejangan. Yang ketiga yaitu pergerakan janin sedikit atau tidak sama sekali. Bayi memang bisa tertidur saat di dalam kandungan, tetapi jika bayi berkurang gerakannya atau tidak bergerak sama sekali, maka ibu hamil perlu memeriksakannya. Pada umumnya, ibu hamil membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit sampai 2 jam untuk bisa merasakan 10 kali tendangan dari janin. Bila gerakan janin tidak mencapai 10 kali tendangan dalam waktu 2 jam, maka ibu hamil bisa mencobanya di keesokan hari. Jika tendangan bayi menurun drastis atau jika bayi membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk melakukan 10 tendangan, maka ibu hamil harus segera membawanya ke dokter. Keempat, keluar cairan dari vagina secara tiba-tiba.
Kondisi pecah ketuban sebelum hari perkiraan lahir disebut sebagai pecah ketuban prematur. Jika Bunda mengalaminya, Bunda harus segera periksa ke dokter. Kondisi tersebut bisa menjadi tanda kelahiran prematur atau juga bisa menjadi resiko infeksi. Mendekati akhir kehamilan, banyak ibu hamil yang semakin sulit menahan keluarnya urin. Jadi, banyak juga ibu hamil yang salah sangka yang mengira bahwa urin yang keluar tersebut adalah air ketuban. Jadi, jika Bunda mengeluarkan cairan dari vagina atau dalam jumlah banyak secara tiba-tiba, segera diperiksakan ke dokter untuk memastikan cairan apa. Yang kelima yaitu nyeri punggung bagian bawah secara terus-menerus. Kebanyakan ibu hamil mengalami nyeri punggung, apalagi jika perutnya bertambah besar. Namun, jika nyerinya tidak kunjung mereda dan semakin parah, maka ibu hamil perlu memeriksakannya. Karena pasalnya, ini bisa menjadi pertanda infeksi ginjal atau kandung kemih. Yang keenam, mual muntah berlebih. Terjadi pada awal kehamilan, mual muntah lebih dari 3 kali dalam sehari. Dalam kesehatan disebut dengan morning sickness atau penyakit yang terjadi di pagi hari. Jika Bunda mengalami mual muntah lebih dari 3 kali dalam sehari, segera periksa ya. Yang ketujuh yaitu demam tinggi. Suhu tubuh yang normal adalah 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius dan dikatakan tinggi jika suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Jika ibu hamil mengalami demam tinggi serta suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka segera periksalah ke dokter. Yang kedelapan, bengkak pada tangan dan wajah. Bengkak di kaki pada ibu hamil itu dikatakan normal. Cara mengetahui bengkak pada wajah, kaki, tangan, cukup menekannya selama 5-7 detik atau jika kembalinya lama, maka itu bengkak tidak normal. Bisa diperiksakan ke dokter. Yaitu kontraksi. Perut terasa kencang dan sedikit nyeri saat hamil tak selalu bahaya. Namun ibu hamil perlu mewaspadainya jika keluhan ini muncul setelah jatuh atau terkena benturan. Apalagi jika perutnya terasa nyeri dan disertai dengan keluarnya rembesan cairan atau darah. Maka jangan lupa untuk selalu cek kehamilan ke dokter. Nah, dari ke-9 tanda bahaya yang ada seperti pendarahan pada vagina, sakit kepala serta penglihatan kabur, pergerakan janin sedikit atau tidak sama sekali, kontraksi, keluar cairan dari vagina secara tiba-tiba, nyeri punggung terus-menerus, demam tinggi, mual muntah berlebih, serta bengkak kaki pada kaki, tangan, dan wajah. Jika dari ke-9 tanda tersebut Bunda mengalaminya atau merasakannya, maka segera periksalah ke dokter. Jangan ditunda-tunda, karena Bunda sedang membawa nyawa janin di dalam perut Bunda.